Halo, selamat datang di Baper, Bicara Perempuan. Talk show kali ini kita akan membahas segala macam tentang perempuan dari sudut pandang perempuan. Bersama saya Cynthia dengan topik kita hari ini yang tidak kalah seru dengan yang kemarin nih. Kita akan membahas perempuan dalam ranah hukum masa kini. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Ratna. Halo Mbak Ratna. Hai Cynthia, apa kabar? Teman-teman Ganjar TV, apa kabar? Seneng banget sudah ditemenin di sini. Terima kasih sudah datang. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang nih Mbak, nih kita topik kali ini seru juga karena kita akan membahas tentang perempuan di ranah hukum masa kini. Ya, betul. Nah, tapi sebelumnya boleh diceritain sedikit nih tentang Mbak Ratna. Oh, oke. Saya Ratna Ningrum Jarum. Saat ini saya sebagai praktisi hukum dan juga bekerja di beberapa perusahaan, ya, membantu beberapa perusahaan sebagai legal person yang in charge untuk mengatasi permasalahan hukum, membantu manajemen dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan lain-lain. Oke. Gitu. Seru banget ya kerjanya Mbak. Tapi kalau misalnya di ranah hukum seperti itu, apa pernah nanganin juga tentang mungkin yang berhubungan sama perempuan nih Mbak? Untuk sekarang kan masalah-masalah tentang perempuan dan hukum ini banyak banget jenisnya. Kalau yang kasus-kasus perempuan apa sering atau mungkin jarang terjadi nih Mbak? Jadi ada beberapa hal ya, terutama karena di perusahaan memang ada undang-undang sendiri membedakan tuh antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki, ya kan? Dimana pekerja wanita itu akan diberikan hak ya berupa cuti-cuti khusus ya, betul, cuti khusus saat haid, cuti khusus saat telah melahirkan, ya. Jadi itu memang wajib secara undang-undang dan itu juga bagian dari peran serta negara dalam hal meningkatkan atau menjadikan perempuan Indonesia itu perempuan yang sehat dan bisa mencetak generasi yang akan datang itu juga dan juga dengan sehat juga gitu loh. Tapi untuk sekarang tuh nggak semua perusahaan kayak gitu loh Mbak. Maksudnya gimana ada cuti-cuti khusus gitu. Karena di aku juga nggak ada tuh yang cuti haid. Padahal sebenarnya perlu banget kan. Perempuan itu hari pertama, hari kedua, antara hari pertama dan antara kedua ada satu hari bener-bener sakitnya bukan main. Betul. Itu kita kayak mau mecahin barang gitu. Tapi nggak ada gitu di beberapa perusahaan. Memang ada beberapa perusahaan yang memang strict karena mereka mungkin punya pengalaman tersendiri di mana pekerja wanitanya itu menyalahgunakan tunjangan cuti yang dimaksud gitu ya. Sebenarnya nggak sehat-sehat aja, tapi karena dari perusahaan ada cuti sehingga mereka menganggap oh ini cutinya saya ambil aja deh jadi kewajiban. Padahal sebenarnya adalah jika seorang pekerja wanita itu sehat dan nggak kenapa-napa, sebenarnya mereka itu wajib loh tetap harus produktif gitu. Dan oleh karena itu untuk mengatasinya biasanya perusahaan bilang atau meminta dokumen terkait. Kalau memang sakit dan sakitnya haid itu cukup parah sampai nggak bisa bekerja, nggak bisa mikir dan harus tiduran, biasanya beberapa perusahaan itu meminta yang namanya surat keterangan sakit dari dokter perusahaan ataupun klinik-klinik yang beroperasi di sekitar rumah dari pekerja wanita tersebut gitu ya. Jadi itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak yang memang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja wanitanya gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang perempuan dan hukum, ini kan banyak banget nih Mbak. Kalau apalagi perbedaan-perbedaan nih dalam segi pandangan. Ibarat kalau misalnya dulu tuh perempuan itu kalau misalnya pakai baju nih, masalah baju deh paling simpel. Kita sering nih kalau upload padahal fotonya bagus tapi cuma kelihatan sedikit aja dadanya dikit doang. Tapi kayak wah bisa tuh kayak gitu-gitu loh. Nah, tapi nanti yang disalahin wah makanya jangan pakai baju tuh kebuka gitu. Makanya ini mengundang. Kayak, jadi kita serba salah gitu. Menurut Mbak Ratna sendiri gimana? Iya, jadi memang anggapan-anggapan itu memang berkembang memang pada saat sekarang ya, karena kan memang sekarang tren mode busana nggak cuman perempuan pakai baju laki-laki, laki-laki pakai baju perempuan gitu. Itu kan jadi bagian dari kebebasan mereka berekspresi gitu ya. Saya pikir hanya orang-orang begitu kan memang terjadi misalnya di beberapa daerah tertentu ya.
mereka memberikan tadi yang Cynthia bilang catcalling kayak sweet gitu ya. Ini kayaknya gimana nih, gemoy banget nih, bisa diajakin jalan gitu, nggak nyaman. Itu balik lagi gitu loh. Terus buat saya sih perempuan itu juga harus punya keberanian untuk bilang say no gitu loh. Terus mau lo apa gitu, datengin aja tuh yang sweet gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka juga bagian dari ngetes nih anak sebenarnya dia percaya diri nggak sih? Kadang saya lihat nih misalnya naik angkutan umum, udah tahu pakainya rok pendek gitu. Terus dianya sendiri nggak risih, ditarik-tarik deh tuh rok gitu. Padahal kalau dianya sendiri nyaman sama outfitnya, ya udah jalanin aja gitu loh. Jadi banyak sekali kadang-kadang orang tuh mengkotak-kotakan, kok kalau saya pakai tank top, saya di Bali orangnya cuek aja ya. Tapi kalau saya lagi jalan di mana nih, di Salemba Raya, pakai tank top dari mulai abang-abang kopi Starling sampai tukang ketoprak, tukang baja itu pada berhenti semua ya gitu loh. Itu balik lagi ke culture masyarakatnya gitu. Saya pikir kita sebagai anak muda juga tahu bisa menempatkan diri di mana kita beredar ya. Beredar itu dalam artian kalau di kafe, di tempat yang tertutup, yang nggak jadi menarik perhatian, ya setidaknya ya pakailah baju-baju yang pantas gitu. Juga jangan terlalu buka-bukaan, seksi-seksi banget kan juga. Kayaknya nanti ada supir yang lagi tadinya konsen ngeliat cewek begitu-begitu jadi naik trotoar loh, kan kasihan, bisa mengakibatkan luka-luka. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas juga tentang hukum dan perbedaan perempuan dan laki-laki dalam pandangan hukum ini, kita juga sering menjumpai nih, sekarang nih yang aku sering lihat juga, banyak nih perlindungan untuk wanita yang dulunya nggak ada gitu. Betul. Itu sebenarnya secure juga sih buat cewek karena ngerasa yang terbaru deh kayak kemarin ada undang-undang yang kalau misalnya diancem itu ya udah lo tinggal laporin. Padahal dulu ya kita mau nggak mau diem gitu. Perempuan tuh ibarat harus diem lah bahasanya kalau misalnya kita tahu. Iya. Jadi emang di Indonesia nih kompleks ya. Setiap pengaduan nomornya beda-beda. Jadi kalau kita nonton-nonton di Amerika mungkin 911 lah. Mau banjir, mau kebakaran, mau rumahnya dimasukin orang, nomor teleponnya itu. Kalau di Indonesia, telepon pengaduan, telepon rusak, nomornya segini. Telepon COVID segini. Telepon di kantor imigrasi misalnya nggak boleh lewat terus dimintain uang, nomornya segini. Jadi memang belum ada satu nomor khusus yang bisa membantu masyarakat mengingat nomornya ini loh. Jadi itu sih sebenarnya kekurangannya. Tapi sebenarnya lagi kita juga saya lihat ya pemerintah sekarang atau presiden sekarang juga sudah menempatkan beberapa wanita ini sebagai menteri, itu sangat bagus. Karena apa? Karena saya melihatnya ternyata mereka juga bisa sukses memimpin kementeriannya gitu loh. Nah, balik lagi apakah mereka bekerjanya juga sama? Pasti juga lebih sama. Karena apa? Karena kan masing-masing ini memang punya status, walaupun wanita secara kodrat, tapi secara status, pemikiran, sumbangsi, kinerjanya ya nggak kalah sama laki-laki gitu. Dan saya pikir juga beberapa perusahaan sekarang juga nggak terlalu gender minded ya. Jadi kalau dulu kita lihat misalnya Yasin, security itu atau mungkin orang yang periksa-periksa itu harus laki gitu. Tapi kan dengan berkembangnya sekarang harus ada juga security wanita. Jadi pada saat digeledah atau apa, ini ada lebih bagian nyaman lah ya kalau yang gitu. Iya, ada orangnya tersendiri gitu loh. Jadi sekarang peran serta perempuan nggak cuma di sektor yang tadi hanya dikuasai laki-laki dominan, tapi mereka juga bisa ke sana gitu loh. Dan saling mengisi lah, saya pikir gitu. Oke. Tapi kalau misalnya walaupun nih yang kita temukan juga kan, apalagi berita-berita yang masuk sekarang ini, walaupun sudah banyak hukum ataupun peraturan-peraturan yang sebenarnya melindungi wanita tentang ya tinggal ngadu gitu, tapi kan banyak juga nih yang kita temukan wanita lebih milih diam gitu, lebih takut. Itu lebih banyak tuh tentang kekerasan di wanita. Kemarin aku juga pernah ngeliat berita tentang cewek yang ditusuk sama pacarnya berapa kali, cuma diajukan damai. Dan dia ya udah nggak apa-apa, mungkin dia hilaf gitu kan, kayak itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu nggak make sense gitu. Ada juga yang kayak cewek dilindes sama cowoknya tapi dimaafin gitu. Itu aku mau nanya juga nih, apakah mungkin ada perlindungannya juga untuk wanita? Bagaimana sih, gimana caranya kita bisa aman sebagai wanita untuk melaporkan? Iya benar ya. Jadi memang negara berpartisipasi untuk memberikan rasa aman. Rasa aman itu kan dirasakan oleh si perempuannya ya. Pada saat dia berjalan jam 11 malam misalnya,
mentang-mentang perempuan gampang dilakukan tindakan misalnya di begal bagian tertentunya gitu, atau nggak dijambret gitu ya, itu juga salah satunya. Jadi gini, prinsipnya kita tidak membedakan, negara itu tidak membedakan mana yang pria, mana yang wanita. Rasa aman itu perlu buat semuanya, karena bagian dari masyarakat. Pemerintah membentuk institusi kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Nah, bagaimana sih cara pemenuhan rasa aman itu? Apakah kalau misalnya istri yang lapor, terus kemudian dari kepolisian tidak memberikan respon, oh ini kan biasalah permasalahan dalam rumah tangga gitu. Jadi kekerasan itu nggak cuma secara kekerasan fisik, ada bekas-bekas visum, luka, tapi juga kekerasan verbal, misalnya dikata-katain, dihina-hina gitu. Gitu. Kamu tuh bodoh ya jadi istri, jadi ibu gitu. Lama-lama si wanita ini kan juga memiliki rasa minder ya, karena dikata-katain, dihina-hina. Kamu sekolahnya cuma sampai SD, sampai SMP, sementara suami kamu begini, begitu gitu ya. Jadi banyak sekali wanita-wanita yang mengalami gangguan kesehatan mental karena pasangannya itu memberikan label-label bahwa yang bersangkutan itu nggak layak jadi istrinya gitu. Tapi di sini sebenarnya negara sih seharusnya mungkin menyediakan ya fasilitas trauma healing dan lain sebagainya. Bagaimana sih orang itu kan sekarang kecenderungannya pada saat gue mau gila gue datang nih ke psikolog atau psikiater. Padahal kan sebenarnya nggak mesti nunggu gila gitu loh. Kalau udah punya masalah dan dia misalnya anak satu-satunya, nggak punya adik, nggak punya kakak gitu ya, mungkin negara juga bisa menyediakan psikolog negara misalnya untuk bisa wanita memberikan konsultasinya. Mungkin Cynthia pernah dengar yang namanya Komnas Perempuan nggak? Pernah. Nah, pernah ya dengar ya. Jadi memang negara tuh ada yang namanya Kementerian Perempuan dan Anak ya. Sama di tingkat penyidikan, penyelidikan juga itu ada satu divisi khusus ya. Mereka itu yang menyelidiki kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Nah di sini kadang-kadang bagaimana sih pembuktiannya pada saat laporan itu dibuat? Kadang kan laporan itu perlu visum ya. Kalau verbal gimana gitu loh? Apakah kalau saya rekam bisa nggak sih gitu? Bukti chat nih saya dikata-katain bisa nggak sih ini jadi bukti pada saat lapor gitu ya? Nah bagi wanita-wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mungkin tidak secara fisik, tapi secara mental dan tadi itu mengakibatkan gangguan kesehatannya, maka makian-makian yang verbal tadi itu bisa dijadikan alat bukti ya kepada penyidik untuk menyampaikan laporannya gitu. Jadi penyidik juga harus bersikap responsif terhadap laporan kayak gini. Untuk beberapa misalnya, kalau misalnya kulitnya putih nih, kalau dicekek masih ada tuh kelihatan biru-biru, apa sih biru-biru apa hitam-hitam ya gitu, lebam gitu. Tapi kalau kulitnya sama mateng kan tuh nggak kelihatan, beti-beti ya. Oh, sama bekas cekekan ya nggak bekas cekekan gitu ya. Jadi bukti visum itu perlu setiap kali perempuan itu punya mendapatkan kekerasan. Nah, rumah sakit atau puskesmas atau mungkin klinik tertentu juga diharapkan juga bisa membantu ya bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Tadi kan Cynthia jelasin bahwa ada juga temen nih yang udah lapor tapi ujung-ujungnya jadi mediasi gitu ya. Memang itu hak yang bersangkutan untuk melakukan hal itu gitu loh. Karena kan yang mendapatkan korban kekerasan kan yang bersangkutan. Jadi maka dia yang bisa mengadukan perbuatannya tersebut, dan tugas polisi adalah bagaimana memediasi ataupun mau diangkat sebagai kekerasan bila mana memang ada kekerasan yang sifatnya tadi itu kekerasan fisik yang luar biasa sampai berdarah, misalnya hidungnya patah. Pernah dengar nggak sih kasusnya Vena Melinda ya kalau nggak salah terakhir? Pernah. Nah itu gimana menurut Cynthia? Kekerasan dalam rumah tangga nih, artis. Gimana ya, baru ketahuan setelah dilaporin juga kan. Iya, waktu pacaran bucin banget ya kayaknya. Iya, nggak kelihatan makanya. Itu yang serem juga kan, karena kita memendam, nggak berani ngomong, jadinya lebih parah baru dilaporin gitu. Itu yang terjadi sekarang-sekarang. Betul.
Jadi mungkin juga ada budaya malu, ya kan? Aduh, ternyata kok begini ya, gitu. Ya balik lagi sih kepada orang yang bersangkutan, apakah dia bisa bertanggung jawab untuk bisa melanjutkan perkaranya sampai usai, atau ya udahlah mediasi aja, saya tahu rahasia kamu, kamu tahu rahasia saya. Tapi di era sosial media kayak gini, bahkan mungkin rahasia-rahasia itu nggak dibuka sama yang bersangkutan, bisa juga sama supir, sama asistennya, ya kan? Jadi kayak kekerasan-kekerasan yang dilakukan atasan ke bawahan. Dulu kan ada tuh selebgram yang siapa sih? Ada ya? Tashi. Nah, oh ya kayak gitu ya. Itu kan juga masih berproses ya kalau nggak salah ya. Nah, Cynthia ngikutin juga. Jadi teman-teman, intinya saya perlu sampaikan sedikit ya. Jadi di sini perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga memberikan rasa aman, nyaman dalam pemenuhan hak-haknya dan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang disetujukan untuk mencapai kesetaraan gender gitu loh. Jadi gimana sih menyelesaikan permasalahan itu? Jadi kadang-kadang ada beberapa budaya suku di Indonesia yang saya mau kalau suku ini anaknya laki, anaknya perempuan. Kan ada ya suku-suku begitu ya. Harus ada lakinya gitu. Ini harus nerusin marga, ini harus nerusin keturunan misalnya gitu ya. Jadi bagaimana sih upayanya untuk melakukan penyelesaian permasalahan gender itu? Yang pertama adalah mendukung dan meningkatkan kesetaraan gender di dalam masyarakat ya. Jadi kita biasakan budaya komunikasi anak laki, anak perempuan ya sekolahnya harus sama, hak-haknya harus sama. Meningkatkan perlindungan kepada perempuan, itu juga salah satu upayanya, memberikan kesempatan kepada perempuan ya. Jadi saya pikir di sini negara dan juga berperan serta aktif dalam membuat peraturan perundang-undangan, tetapi keluarga adalah tempat yang paling baik bagaimana membuilding satu karakter antara anak laki-laki dan anak perempuan. Itu sih yang paling penting. Jadi jangan sampai anak laki-lakinya itu lebih dominan dari anak perempuannya, karena memang pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan gitu. Jadi perempuan sekarang bisa loh ngangkat galon aku aja, aku juga bisa manjat-manjat genteng betulinnya itu bisa gitu ya. Jadi ya seru sih sebenarnya jadi perempuan, enak. Kalau boleh milih, saya misalnya Ratna mau lahir laki atau perempuan, tetap perempuan ya. Kayaknya tuh gimana gitu jadi perempuan ya kan? Lebih banyak keistimewaannya ya. Iya. Perempuan bisa apa aja. Ada kalau naik kereta ada gerbong khusus perempuan. Betul, tapi agak serem sih kalau gerbong perempuan lebih sikut-sikutan. Oh gitu, galak-galak ya? Iya, lebih parah. Oh gitu. Oke. Terima kasih. Gimana? Tadi aku juga tertarik sama yang menteri juga ada yang perempuan. Berarti untuk sekarang ini kita peran perempuan di politik ini sudah mengambil alih juga nih. Nah, kalau untuk Mbak Ratna sendiri apa nih harapan untuk pemimpin masa depan nih? Inginnya tuh yang seperti apa sih? Jadi perempuan adalah pembuka satu generasi ya, yang mencetak generasi-generasi baru. Itu kodratnya seperti itu. Oleh karena itu harus diberdayakan gitu loh. Diberdayakan dalam arti nggak cuma suruh masak, suruh nyuci, suruh apalagi sih beres-beres rumah, enggak. Perempuan tuh juga punya hak yang sama. Makanya kita perlu kesetaraan. Jadi perempuan juga diberikan peranan dalam ranah hukum publik ya, bahwa di sini mereka juga punya peran serta aktif gitu loh. Jadi nggak cuma sekelas ibu RT, tapi juga sekelas ibu menteri gitu loh. Jadi kita pernah loh punya presiden perempuan. Betul. Gitu ya. Jadi bahkan posisi tertinggi itu mencatat bahwa perempuan di Indonesia pernah menduduki posisi nomor 1 gitu loh. Itu hal yang nggak bisa dibantah dan itu fakta sejarah yang ada gitu loh. Jadi anak-anak perempuan juga seharusnya bisa diberikan kesempatan yang sama oleh orang tuanya, sebagaimana anak-anak lelaki mendapatkan kesempatan yang sama, fasilitas yang sama gitu. Oke. Berarti kalau misalnya menurut Mbak Ratna sendiri, pemimpin seperti apa nih yang kira-kira mendekati dengan harapan-harapan yang sudah tadi Mbak Ratna bilang? Oke, pemimpinnya ya yang pasti adalah pemimpin yang memang punya leadership yang tinggi dan memberikan kesempatan kepada para wanita yang memang memiliki kemampuan gitu loh. Jangan hanya serta-merta karena ada satu aturan yang mengharuskan wanita mewakili
suara tertentu, tapi wanita-wanita tersebut juga wanita yang terpilih yang memang punya kemampuan gitu loh. Jadi gini, seperti halnya kan sekarang nih kan kita kan lagi tahun politik ya, di mana ada beberapa pasangan, ada beberapa calon-calon presiden yang memang bagaimana sih quality time mereka di keluarga gitu lah. Saya sendiri ya secara pribadi melihat Pak Ganjar adalah sosok yang paling baik, bisa memimpin keluarganya, tetap menyediakan waktu untuk istrinya. Jadi istrinya pada saat bapaknya kemana gitu, istrinya juga bisa mendampingi. Bahkan saya pernah melihat satu kejadian di mana istrinya ini malah yang motoin tuh, ada ibu-ibu. Oh, iya. Ibu-ibu minta tolong dong fotoin, dan istrinya Bapak Pak Ganjar ini, Bu Atiko, bersedia gitu loh untuk meluangkan waktu jadi fotografer gitu loh, motoin. Nah, kadang-kadang itu kan nggak bisa ya kalau orang beberapa kali bilang mungkin settingan gitu. Tapi kan kita sebagai perempuan yang ngelihat dan ngalamin gitu ya, mungkin bisa merasakan ini mah sincer, ini emang kasih sayang yang tulus gitu. Jadi kalau berhasil di tengah keluarga aja berhasil, pastinya jadi pemimpin pun maka akan juga bisa berhasil, karena keberhasilan di rumah tangga itu adalah faktor penentu pada saat seorang pemimpin itu mengambil keputusan gitu. Oke. Terakhir kalau boleh tahu untuk dari Mbak Ratna sendiri, gagasan seperti apa nih yang dilihat dari Pak Ganjar, dan seperti apa nih harapannya untuk Pak Ganjar ke depannya di tahun pemilihan seperti ini? Oke. Indonesia adalah negara dengan berbagai macam suku bangsa ya. Jadi keanekaragaman suku bangsa, bahasa, suku itu adalah keistimewaan Indonesia gitu ya. Jadi saya yakin Pak Ganjar bisa menjaga Indonesia sebagaimana amanat Bapak Bangsa Bung Karno yang menitipkan Pancasila sebagai nilai-nilai bangsa untuk menyatukan masyarakat, suku dan bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Jadi beberapa event-event kenegaraan pun saya perhatikan mereka menggunakan baju-baju nasional gitu ya. Intinya apa? Intinya adalah memperkenalkan bahwa kita walaupun tinggal di di Kalimantan, di Papua, di Madura ataupun di Baduy, kita adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kita satu bangsa, satu negara, satu bahasa, Indonesia. Gitu. Oke deh, terima kasih nih. Berarti kalau misalnya untuk perempuan-perempuan sekarang nih nggak usah takut nih. Yang tadi udah kita bahas juga banyak loh hukum-hukum yang melindungi kita dan membuat kita secure, apalagi pemerintah juga mendukung ya Mbak Ratna. Iya dong, pasti. Nah, oke, terima kasih banyak nih Mbak Ratna atas kehadirannya dan bincang-bincang hari ini. Ya. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang perempuan nih. Oke, baik kalau gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.